Baru-baru ini pihak Nikita Mirzani menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan lantaran merasa bahwa ada oknum yang berusaha mencari tahu keberadaan Laura. Bapaknya juga sempat bilang harusnya berterima kasih karena anaknya ditumpang. Gimana? Rasman, ya mimpi lo ya, Rasman gembel, Rasman tolol, Rasman Bahlul, Rasman Bau, Rasman Daki, Rasman dan keluarga DF-nya Fadel itu jangan mimpi bisa ketemu sama Laura, jangan mimpi ya. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Pertemuan Nikita dan putrinya sebelumnya sempat dicurigai oleh pihak Fadel melalui kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution yang menyebut jika Laura Mezani hendak dipengaruhi. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani. Mang Asep, cara mikir lu kejauhan. Padahal mainnya lu kedeketan. Aduh, curiga otak lu yang kejauhan kali ya. Aneh. Mang Asep, ini perkara hukum, bukan adu kuat pada saat panjat pinang ataupun tarik tambang. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih terkait dengan Rasman Arif Nasution dan juga Nikita Mirzani. Dalam video ini kita akan mereaksi beberapa video, di antaranya adalah pernyataan Nikita Mirzani bahwa ada oknum yang saat ini sedang mencari keberadaan Loli. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Nikita Mirzani pernah menyampaikan kepada publik bahwa Loli saat ini lagi dititipkan di rumah aman. Dan rumah aman itu ada di mana, letaknya di mana, tempatnya di mana, dan siapa yang keluar lalu rumah tersebut, dan siapa saja yang mendampingi Loli, itu yang masih dirahasiakan. Oleh karena itu, hal ini juga menjadi penasaran Rasman Arif Nasution. Harusnya keberadaan Loli itu diinformasikan sehingga mereka pun tahu. Namun, menurut pertimbangan Nikita Mirzani, Loli mesti diisolasi agar terhindar dari segala bentuk pendekatan dari pihak Fadel maupun juga pengacaranya. Karena Nikita berpikir dengan Loli diamankan atau diisolasi seperti ini, maka tidak mudah terprovokasi atau tidak mudah untuk digiring. Dan hal ini pasti akan kesulitan dari pihak Fadel bagaimana untuk mengamankan dirinya. Karena seperti kita ketahui bahwa banyak bukti yang ditunjukkan di media sosial oleh para netizen bahwa kecenderungan Fadel dan keluarganya memanfaatkan Loli. Baik, untuk itu seperti apa saja ya informasi terkait dengan Loli yang sementara ini keberadaannya kita sendiri belum tahu, namun ada oknum yang penasaran dengan keberadaannya. Mari kita ikuti video-videonya. Baru-baru ini pihak Nikita Mirzani menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan lantaran merasa bahwa ada oknum yang berusaha mencari tahu keberadaan Laura. Meski tak menyebutkan nama oknum tersebut secara gamblang, banyak yang berspekulasi bahwa oknum tersebut adalah pihak Rasman Arif Nasution. Ya, hal tersebut lantaran sebelumnya Rasman Arif Nasution sempat menyinggung bahwa ia khawatir jika Laura dipengaruhi oleh Nikita Mirzani di rumah aman. Merasa geram dengan hal tersebut, Nikita Mirzani pun memberikan pernyataan tegas bahwa Laura tidak akan dapat ditemui siapapun kecuali pihak keluarga yang memiliki aliran darah. Untuk mengetahui sederet fakta terkait, maka inilah 5 fakta geger ada oknum cari tahu keberadaan Laura. Nikita Mirzani tegaskan hal ini, versi Cumi Top 5. Kepo di mana ada Loli dititipkan saat ini ya. Beberapa waktu lalu, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajide, sempat menyinggung terkait keamanan Laura di rumah aman. Ya, Rasman Arif Nasution merasa cemas atau khawatir jika Laura dipengaruhi oleh Nikita Mirzani untuk memberikan keterangan palsu yang akan menyudutkan kliennya, Fadel Bajide. Secara tegas bahkan ia meminta lembaga-lembaga hukum terkait hingga Ibu Presiden agar mereka dapat bertemu Laura secara langsung.
Lantas Ngapain seperti juga? apa kekhawatiran Rasman Arif Nasution dan seperti apa tudingannya terhadap Nikita Mirzani? Ketakutan luar biasa. Ada anak seperti ini, kita tidak tahu di dalam apakah ini safe house atau bagaimana. Kami terus terang belum tahu. Lalu Safe house ngapain? ini apakah ada Kemen PPA-nya, penyidiknya atau apa, kami nggak tahu. Tapi kami butuh. Kami butuh dilihat bersama. Kenapa? Karena kami khawatir keterangan Loli nanti bisa jadi menyudutkan klien kami, padahal itu bukan keterangan dia. Tinggal dibuktikan saja, toh. Ketakutan luar biasa. Berselang lama setelah Rasman Arif Nasution menyinggung keamanan Laura di rumah aman, kakak Nikita Mirzani, Edwin, mengungkapkan bahwa mendadak ada oknum yang cari tahu keberadaan Laura. Lantas Kenapa? seperti apa respon kakak Nikita Mirzani usai ia mengetahui hal tersebut? Apakah oknum tersebut merupakan Rasman Arif Nasution? Bisa jadi. Kalau saya sedikit dengar ada sedikit statement yang sampai ke telinga saya lihat itu ada yang ingin mencari tahu di mana lokasinya. Itu buat saya aja nggak tahu. Dan ini kita harus sangat amat yakin dan percaya dengan pihak kepolisian yang menjalankan proses ini. Saya aja nggak tahu. Ini kok tiba-tiba justru yang dari entahlah yang kalau mungkin merasa punya urusan ya monggo gitu, tapi saya aja dari keluarga nggak tahu ini rumahnya diamankan di mana, posisinya safe house-nya di mana gitu. Dan saya yakin dia berada di tempat yang sangat aman karena di bawah naungan pihak kepolisian pula, jadi nggak perlu dipertanyakan keamanannya, netralitasnya juga ya, karena saya pun sampai hari ini nggak bisa berkomunikasi. Oknum yang diduga itu maksudnya dari pihak sebelah atau gimana Bang? Nggak tahu lah, pokoknya kita menjaga. Jadi gini, dia adalah saksi dan sekaligus korban. Menurut undang-undang dia harus dilindungi. Menurut undang-undang perlindungan anak ada satu tempat tersendiri. Nah, oleh karena dia adalah saksi kunci dalam peristiwa ini, dia harus betul-betul terjaga dan harus dilindungi. Edwin ingin memastikan perlindungan terhadap kemenakannya karena ada kekhawatiran. Betul, wajar lah. Mengetahui ada oknum yang cari tahu keberadaan Laura, Nikita Mirzani sebagai ibu kandung Laura yang memiliki hak penuh terhadap Laura secara tegas menyampaikan bahwa tidak akan ada yang bisa menemui Laura di rumah aman. Ya, secara kekuatan hukum, Nikita Mirzani menyatakan bahwa orang lain yang tidak memiliki ikatan darah dengan Laura tidak akan pernah diizinkan untuk bertemu dengan Laura. Di sisi lain, Rasman Arif Nasution tampak bersikukuh. Bahkan ia sampai ingin meminta bantuan kepada KPAI hingga Kak Seto untuk bertindak. Lantas seperti apa pernyataan tegas Nikita Mirzani? Dan seperti apa strategi Rasman Arif Nasution? Nggak bisa, mau cari tahu kayak gimana juga nggak bisa, nggak ada haknya kan. Bapaknya juga sempat bilang harusnya berterima kasih karena anaknya dituntun. Kita nggak mau nanggapi orang yang nggak ngerti hukum. Jadi secara syariat Islam itu anak di bawah umur, itu anak perempuan, ada dia punya wali. Secara hukum Islam itu anak di bawah umur, ada orang tuanya. Kenapa tidak dibicarakan dengan orang tuanya? Kalau memang mengerti hukum Islam, itu saja. Lagi bapaknya belum, ngapain terima kasih sama dia, ngapain? Dia bilang juga Coba kalau tuh anaknya laki semua, udah jelek-jelek semua laki semua lagi. Coba kalau tuh si Umar punya anak perempuan digituin, pasti gua rasa udah bukan lapor polisi. Seperti biasa kan keluarganya kan suka gebuk-gebukin orang kan, kayak udah digebukin deh. Pasti. Dia begitu mungkin kurang kesadaran, kali kebanyakan makan kemenyan, kan bukan manusia, dia siluman. Rasman, ya mimpi lu ya, Rasman gembel, Rasman tol, Rasman Bahlul, Rasman Bau, Rasman Daki, Rasman dan keluarga DF-nya Fadel itu jangan mimpi bisa ketemu sama Laura, jangan mimpi ya, jangan mimpi. Lu mau nyuratin siapa ya? Lu mau nyuratin Komnas Perempuan, lu mau nyuratin Kak Seto, suratin yang banyak, nggak bakalan ketemu, nggak bakalan ya. Sadar diri, lu tuh gembel, bukan orang tuanya. Ya, sadar diri, ampun, setiap respon yang diulang itu lagi. Jangan sampai gue pecahin nih handphone baru ya.
Jangan sampai gue pecahin handphone baru gue ya, gara-gara gue empet banget, gue gedek. Setiap preskon itu terus yang diomongin, diulang-ulang, kelihatan banget blow-onnya. Jelek, muka seperti aspal yang bolong-bolong, termasuk saya. Kasihan ya. Saya nggak tahu secantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, waduh, jauh. Wih. Jauh ya. Saya nggak tahu itu. Tapi dibilang ini orang miskin. Emang kalau miskin dikata-katai. Terus kau kaya rumahnya. Kalau orang kaya seperti Bapak Abu Rizal Bakri yang komplek ini, kita beli rukonya sama dia. Menghina kantor saya 2015 sudah saya bayar cash pajak, nggak ada urusan dengan saya ini nih, lihat. Pengacara Fadel Bajideh, Razman Arif Nasution, menyiapkan serangan balik untuk Nikita Mirzani. Ia akan melaporkan Nikita Mirzani ke polisi terkait dugaan penelantaran anak. Razman juga ingin memastikan rumah aman yang ditempati Loli benar di bawah naungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tak hanya itu, keluarga Fadel Bajideh juga menyiapkan serangan balik untuk Nikita Mirzani. Mereka akan melaporkan Ibunda Loli terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Menurut kalian gimana nih warganet? Saya saja, Pak. Sudah saya bilang kepada kalian, ada ketua umum partai politik, Pak. Ada mantan Kapolda juga, Pak. Gelisir ya. Bahkan ada orang-orang penting lain politisi, Pak. Saya sampaikan ya, satu angkatan dengan saya itu saja ada ketua umum partai politik besar sekarang di negara ini. Belum lagi ada jenderal-jenderal juga. Hati-hati, Bung. Saya mengetahui bahwa saya tidak bisa dijerat di situ. Bahkan ada satu lagi yang sudah kita usulkan. Jadi ini kan kasus dirasa dipaksakan. Tapi saya percaya Pak Kabar Eskrim yang baru dengan Pak Kapolri, Wakapolri yang sinerginya tinggi akan menghentikan kasus ini karena nggak bisa dipaksakan. Saya berharap adik saya Nurma, tolong ya, jangan mengulangi. Apalagi keterangan itu kadang-kadang berbeda dengan keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga harus tahu. Perlu juga Pak Kabid Humas Polda Metro menyampaikan bahwa laporan kami terhadap saudari NM baik oleh saya maupun oleh Pak Umar juga harus direspon sehingga dua-duanya. Jadi Pak Kapolres, Pak Adi Rahmat, tolong diingat agar penyidik dan Kasih Humas jangan menyampaikan kewenangan. Untuk kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi ketika RM berada di UK. Bagaimana dia masuk ke salah satu sekolah di sana, bagaimana dia keluar, bagaimana dia tinggal di tempat Ibu JF, bagaimana dia keluar dari kediaman Ibu JF, bagaimana dia dimasukkan lagi ke salah satu sekolah oleh Ibu JF, dan akhirnya bagaimana LM berkomunikasi atau LDR dengan klien kami Fadel Al-Fajar Bajideh nanti akan kami. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani. Mang Asep, cara mikir lu kejauhan, padahal mainnya lu kedeketan. Aduh, curiga otak lu yang kejauhan kali ya. Aneh. Mang Asep, ini perkara hukum, bukan adu kuat pada saat panjat pinang ataupun tarik tambang. Yang namanya perkara hukum bukan beradu argumentasi, melainkan pembuktian faktual. Masa hal tersebut saja tidak difahami? Bukan ngurusin hal hukum, malah mau adu kuat, mau lihat adu kuat, mau lihat kekuatan. Emang lu siapa? Superman? Power Rangers? Apa Doraemon? Aduh,
mau unjuk kekuatan, mau lihat kekuatan, semua serba kekuatan. Emang yakin Mang Asep masih kuat? Kemarin aja pesan obat kuat sama Mang Juju. Masih kuat? Masih bisa berdiri? Masih kelihatan? Bentuknya imut-imut kayak gitu, ketutup perut, mana bisa pegang? Masa iye nanti dipegangin? Yakin masih kuat? 1 ronde aja belum tentu tahan, 1 menit aja belum tentu nyampe. Apalagi kalau maraton, estafet aja belum tentu muat. Sadar diri. Takutnya semakin hari semakin lemah. Jangan unjuk kekuatan. Nanti bulu jembutnya berserakan loh. Emang masih ada? Udah kecil, imut, tertutupi, sulit disentuh, sulit dipegang, tidak bisa dibedakan antara berdiri atau tidak. Lemah, tapi berasa pengen unjuk kekuatan. Yakin masih mampu. Belum di ulti aja udah muntah. Emang masih bisa muntah? Seperti kau menendang kursi, seperti kau memukul. Mana batang hidungmu? Kalau ngomong yang dipegang mulut. Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Kalau ngomong yang dipegang. Gak bisa ngomong dong. Gimana? Yang bener tuh kalau orang ngomong yang dipegang omongannya, bukan mulutnya. Kalau mulutnya ngomong, kalau mulutnya, gimana sih? Rasman. Kembali salah fokus di live reportnya salah satu media lah, pokoknya dia lagi live report. Terus ada si Mas ini nih lagi press conference ya. BTW hari ini dia udah kayak 2 apa 3 kali press conference gitu, banyak banget. Terus lihat deh komentarnya. Sumpah dari kemarin tuh gue ngeliatin live report ini tuh gue liatin komennya. Kalian lihat tuh. Komennya terlalu. Terus naik sampai 210. Dari kemarin dia live gue ngeliatin komennya dong. Menuju ke 200-an. Terus ada lagi. Kayak terakhir di 300-an ini. Sumpah deh kalau kalian lihat live report media lagi mereka press conference, kalian lihat deh komentarnya, sumpah itu lucu banget. BTW bagi yang mau rangkumannya tadi ya, yang gue lihat katanya si bapak ini sudah melaporkan kembali si KNM itu kayak ada sekarang ya udah masuk 2 laporan, terus nanti ada 4 laporan lagi katanya, 2 laporan lagi, jadi totalnya 4 laporan. Dia mau ngelaporin KNM gitu ya. Terus bagi yang nanya-nanya kapan nih Kak Fadel nanti dipanggil lagi, katanya dia belum ada jadwal pemanggilan kembali, jadi belum tahu kapan dia dipanggil kembali, seperti itu. Pokoknya gue ngikutin aja drama ini sambil ngeliatin live report orang dan baca komentar orang. Terus kalian lihat deh kalau setiap dia ngomong pasti ada aja itu kata-kata yang lucu. Tadi perkara namanya apa, Laura atau Loli aja mereka berantem sama wartawan, kocak banget. Terus katanya dia mau keluar negeri guys, jadi mungkin dia akan vakum di press conference-an selama ini ya. Seru banget dah. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Pertemuan Nikita dan putrinya sebelumnya sempat dicurigai oleh pihak Fadel melalui kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution yang menyebut jika Laura Mezani hendak dipengaruhi. Lantas seperti apa hasil pertemuan Nikita dengan putrinya itu? Kalau itu memang Nikita ingin mengetahui ya, jadi bagaimana
kondisi dan keadaan anaknya pada saat kemarin. Jadi dia ketemu, bahkan seingat saya dia bertemu dengan orang yang selama ini menjaga Laura, dan mereka datang ada di Polres, saya tidak perlu sebutkan namanya. Mungkin banyak hal yang dibicarakan karena setelah itu saya tinggal karena saya tidak ingin mendengarkan hal-hal yang terkait bagaimana proses yang terjadi saat itu. Jadi seseorang tersebut, oknum tersebut ada di Polres dan dia berbicara sama Nikita hampir 1 jam. Artinya dia menceritakan bagaimana keadaan baik fisik maupun psikis daripada Laura seperti itu. Dan alhamdulillah Anda bisa melihat bagaimana Niki turun kemarin. Kalau memang suasana hatinya ada yang baik, bisa dilihat. Artinya dari hasil kemarin dia bicara itu banyak hal yang bisa dia dapatkan. Perlindungan ya, perlindungan perempuan dan anak itu mempunyai aturan. Saya tidak perlu jelaskan karena itu menjadi rahasia mereka dan tidak boleh terekspos ataupun terpublikasi teknis dan cara mereka, karena itu yang namanya perlindungan. Saya nggak boleh tahu dan saya tidak boleh sampaikan. Jadi yang kita tahu bagaimana caranya berhubungan ya harus melalui penyidik, karena semuanya rekomendasinya dari penyidik. Sangat baik karena dia sudah bilang itu mamaku. Saya itu sama. Tadi saya berkomunikasi membahas apa yang terbaik buat Laura. Perorangan atau lembaga tanyakan? Lembaga. Lembaga atau Komnas Perlindungan Anak? Saya nggak boleh sampaikan. Itu aja, sampai nanti tanya ke penyidik. Yang jelas saya diminta sama Nikita dia kirimkan sesuatu, tolong abang deh tindak lanjuti ya. Di sisi lain, keluarga Fadel baru saja melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan itu dibuat lantaran keluarga Fadel, terutama sang ayah Umar Bajideh, tidak terima atas berbagai dugaan fitnah yang dilontarkan Nikita. Menanggapi dugaan fitnah tersebut, Umar Bajideh menyebut jika Nikita telah menelantarkan putrinya sendiri, Laura Mezani atau Loli, yang datang ke rumahnya dalam keadaan penuh dengan masalah dan dalam keadaan susah. Sontak saja, Nikita berang dengan pernyataan Umar Bajideh yang menyebut putrinya ditelantarkan dan hidup dalam keadaan kesusahan hingga banyak masalah. Sampai Umar? Iya, giginya pecah-pecah gitu. Kayaknya anak lu deh yang sial deh. Yang melarat kayaknya dia deh, bukan Laura. Laura nggak pernah melarat selama saya hidupnya, dia berkecukupan, nggak pernah memanfaatkan orang lain, tidak pernah menyusahkan orang lain. Ya kalau misalkan si Umar ngomong begitu ya dia harus ngaca deh. Kayak dia melarat kan. Tapi jadi bawa Laura yang melarat. Saya menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Bila ta'ala saya cuma menolong dan saya beri nasihat dari yang tidak pernah puasa dari kecil, ikut berpuasa, dari yang tidak pernah terawih dari kecil, ikut terawih. Bisa begitu. Pada saat waktu itu bulan kemarin. Di samping itu cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Ya itu, orang yang tidak mengerti itu muhrimnya, itu bukan muhrimnya. Laura itu perempuan. Perempuan itu punya muhrim. Muhrimnya itu kalau tidak ayahnya itu adalah saudara-saudaranya dia ada. Ini hukum Islam. Saya bicara hukum Islam, nggak usah hukum negara. Hukum negara salah lagi nanti. Hukum Islam saja sudah nggak benar. Bagaimana orang yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam? Tidak ada istilah-istilah seperti itu. Ini anak perempuan di bawah umur lagi. Seorang wanita itu ada muhrimnya. Bayangin kamu, muhrimnya itu ada. Kalau tanpa ada muhrim, itu adalah melanggar syariat Islam. Melanggar syariat, masuknya neraka. Apalagi kalau dilihat si Loli, itu datang cuma bawa perkara, bawa masalah. Kita benahi satu-satu. Problem. Kita, tapi pihak dari sana, dari ibunya tidak pernah tahu. Sampai dia baru dapat endorse kecil-kecilan. Wih, endorse kecil-kecilan. Mulai masuk, mutik-mutik saya. Jadi awalnya mereka dari pihak keluarganya tahu ini masalah dari sana besar sekali. Oleh itu berbagai macam masalah. Jadi kita yang
bisa kita luruskan lagi, luruskan semua, selesai semua itu, baru ada yang terus masuk, itu juga nggak besar, kecil gitu. Jadi jangan disangkutin kita renovasi apa ini usaha kita sendiri, nggak ada. Loli itu seperti bawa uang dari surga, nggak ada. Lu, anak gue di bawah umur aja bisa dapetin endorse sampai 400 juta lebih, ya buat biayain keluarga lu. Jangan belaga budak, jangan belaga insomnia lo, kurang tidur lo, sampai lupa segala-galanya. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab. Anak berarti, tapi tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih. Nah, kemarin bilangnya pengen pakai hijab sendiri, sekarang bilangnya karena mereka. Jadi mana yang benar? Mana yang benar? Makanya kalau ngomong tuh ditulis, supaya nggak salah-salah. Kata-kata pembelaan keluarga Fadel. Fadel itu keluarganya melakukan satu kata-kata pembelaan di mana? Misalnya gini nih, itu anak kan anaknya Nikita Mirzani, dan anak itu adalah di bawah umur, kan begitu. Sementara keluarganya Fadel itu kan dengan dukung bahwa Nikita menelantarkan, kan gitu. Betul ya? Betul bang. Lalu dibilang si Laura itu datang ke rumah mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak pernah puasa, tidak pernah apalah kan itu sembahyang. Nah, pertanyaan itu adalah, itu berarti dia tahu dong bahwa anak ini kan bukan anak pungut, bukan anak di pinggir jalan. Anak ini kan punya orang tua. Kalau ada itikat baik dari orang tuanya si Fadel, ditelepon dong atau dihubungin dong seorang Nikita Mirzani, bukan malah membuat statement yang enggak di media gitu loh, dengan membongkar-bongkar, menyatakan bahwa dia sudah mengadakan satu laporan polisi. Jadi sekarang ini jadi apa istilahnya ya, kalau dalam perdata tuh gugatan banci, kalau ini hanya polisi, ini hanya gertak-gertak sambal aja. Laura Mezani atau yang kerap disapa Loli belakangan ini menjadi sorotan luas di tengah masyarakat. Sebelum dijemput Nikita di apartemennya, Loli sempat marah besar kepada ibunya itu dengan berbagai umpatan dan kata-kata kasar. Tindakan Loli dinilai tak pantas dan tak beradab sebagai seorang anak yang memaki ibunya. Lantas benarkah sifat Loli yang demikian tidak lepas dari namanya? Apakah karena itu pula keluarga Nikita melarang putrinya dipanggil Loli? Lantas, apa arti kata Loli dalam perhitungan ilmu falak? Kalau saat ini ingin berbicara atau menyebut tentang ponakan saya, tolong diadres dengan Laura. Diadres dengan Laura, saya sudah lakukan itu di sosial media saya. Alhamdulillah, ya teman-teman saya di sosial media saya akhirnya mengerti. Dia ingin dewasa, dia ingin dihargai. Saya sudah independen, mungkin sudah ya nggak tahu lah, saya sudah beredar lah beritanya di sosial media apa video-videonya bahwa dari mulutnya sendiri saya independen. Jadi kemarin kita perlakukan, kita hargai anak ini, ponakan saya tolong dihargai. Iya, saya setuju kalau dia dipanggil Laura. Laura jumlahnya 14 itu hitungannya genap, tidak ganjil. Kalau genap itu artinya kebahagiaan. Laura jatuhnya ke hari Senin. Senin itu menciptakan sebuah rasa yang mana memberikan sebuah aroma. Senin itu melambangkan bunga. Bunga itu memberikan sebuah aroma kepada orang-orang terdekatnya. Dipandang dari jauh pun sangat indah sekali. Saya tertarik dengan yang namanya Laura. Pertahankan nama ini, insya Allah ini akan menjadikan sebuah simbol atau sebuah langkah awal yang akan menjadikan Laura, putri dari Mbak Nikita, akan menjadi orang yang sangat bermanfaat dan menjadi orang yang membanggakan orang tuanya. Loli ini 10. Kalau saya itu Loli itu 10. Dia angin. Kalau angin ini orang yang tidak bisa ditakar, orang yang tidak bisa kita stop, orang yang tidak bisa kita berikan bahasa-bahasa yang lembut pun dia akan menolaknya. Semakin dia dikekang, maka dia akan semakin berontak. Sama aja dengan angin. Angin tidak bisa diprediksi. Angin akan datang dari arah manapun dan lepas aja dia orangnya. Kalau Laura
keturunannya ke Laura ini tertarik juga dengan begitu Laura, karena akan jatuhnya ke orang yang sangat bagus, orangnya nurut, manut, dan insya Allah menjadi orang yang sangat beradab, karena karakter itu diciptakan dari nama. Nah, meskipun satu darah dengan orang tuanya juga sangat ini ya, sangat memberikan bahasa yang baik, tapi namalah yang menjadikan supir untuk melangkah. Sangat berpengaruh sekali untuk nama. Antara Loli dan Laura ini saya sangat tertarik dengan yang namanya Laura. Ini luar biasa ya kalau saya lihat Loli ini, perkembangan yang begitu besar pergaulannya, tapi ini sebuah dampak sih. Dampak seseorang yang tidak menyukainya pada seorang ibunya, public figure juga. Ini dampak dari seorang yang tidak menginginkan seorang Mbak Niki ini, kita ini maju atau naik. Akhirnya yang terkena dampaknya itu adalah putrinya yang bernama Loli. Kalian tahu yang lucu di TikTok? Nicky Lemon, that's man. Nicky Lemon, that's man. Anjing lucu, that's man. Kami bereaksi begini bukan karena kami takut kepada NM, bukan kami khawatir akan laporan NM kepada kami di Polda Metro Jaya, karena sejujurnya seperti yang disampaikan oleh pemanggi tadi, rekan advokat pemanggi, kami adalah lawyer profesional. Kami memahami secara utuh bagaimana poin-poin pembelaan hukum, bagaimana USG itu pun kami sampaikan dalam rangka memenuhi hak jawab klien kami atas tuduhan-tuduhan fitnah yang disampaikan kepada dirinya, dan itu pun tidak kami sampaikan secara utuh, yang kemudian secara profesionalisme kami 11 orang advokat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kalau Rasman nggak mampu beli ini, Rasman bininya nggak tahu dikasih apa selain dikasih kedustaan, ya. Nggak mampu loh Rasman beli ini ya, mohon maaf ya. Oke, di mana ya? Di Eropa aku nggak dapet karena size-nya. Look at that, it's so cute. Rasman nggak mampu. Rasman gelar aja nggak meyakinkan, apalagi duit. Nggak mungkin dia ada. Dikeluarin dulu aja deh kayak orang-orang gitu ya, biar Rasman makin keki. Coba Rasman ya, bini lu dibelanjain kayak begini, jangan lu dustai terus. Minta-minta video call sama perempuan, bilangnya katanya prank, katanya istrinya tahu, bohong. Pendusta kalian tuh, laki bini dusta. Dusta. Dusta mau aja lagian bininya disuruh ngebohong. Udah kalian di neraka bareng-bareng ketemu deh kalian. Tuh, keluarga Padel, keluarga miskin melarat, nggak mungkin kalian bisa beli ya. Jangan berharap jangan berharap. Halu-halu Rasman mesum, harusnya pakai kacamata ini ya, biar anti ultraviolet. Jadi next kalau Rasman mau video call perempuan lagi, minta top KD Anas pakai ini, biar mukanya nggak kelihatan. Udah mukanya jelek, kopeng. Ini ya Rasman, ini namanya jalan-jalan menghamburkan uang. Pajak udah dibayar belum Rasman? Pajak dulu Rasman. Lo sama Padel nggak dibayar kan? Makanya lo mencak-mencak, lo teriak-teriak lo kemarin di Polres, ha? Lo pikir ngaruh sama gue? Rasman sama Padel, keluarga miskin, gembel, keturunan apa yang lahirnya kuyang, keturunan kuyang, ya? Gak diajak kalian ya, kalian melarat aja udah. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya kepada para sahabat yang mungkin sudah menyaksikan atau menonton video tadi yang ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.